Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Senandung kehidupan yang sempurna. Pagi itu, Minggu, 7 Desember, terasa begitu damai di Emerald Residence. Aisyah menikmati secangkir kopi luwak di teras rooftop rumahnya, ditemani aroma melati dari taman vertikal yang ia rawat sendiri. Matahari Jakarta menyapa lembut, memantul di kolam renang tanpa batas di bawah. Rumah mewah senilai 7 miliar rupiah itu adalah lambang kerja keras Aisyah selama 15 tahun. Hasil keringatnya sebagai direktur pemasaran sebuah startup teknologi raksasa. Aisyah, 35 tahun, mengenakan kaos oversized dan celana pendek, rambutnya digelung santai. Ia sedang meninjau revisi akhir presentasi proyek megadeal senilai triliunan rupiah. Pekerjaan adalah dunianya. Sebuah zona nyaman yang jauh lebih stabil daripada pernikahan yang ia jalani. Hubungannya dengan Rian, 37 tahun, suaminya, sudah lama dingin, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Tepat pukul 10.30 WIB, ketenangan itu terkoyak. Sebuah suara dentuman keras dari gerbang utama menandakan kedatangan mobil SUV yang tidak asing, milik mertuanya. Aisyah menghela napas panjang. Kehadiran Nyonya Fatma, ibu mertua sekaligus ibu Rian, selalu membawa aura penghakiman dan ketegangan. Aisyah turun ke lantai dasar. Di ruang tamu berlapis marmer Italia, Rian dan Nyonya Fatma sudah berdiri kaku. Rian yang biasanya flamboyan kini tampak pucat dan gelisah. Tangannya menggenggam erat sebuah map kulit. Nyonya Fatma, dengan kebaya brokat mahal, terlihat tidak kalah tegang. Wajahnya yang keras menunjukkan tekad yang dingin. Ada apa? Ma? Rian? Kalian kenapa datang tanpa memberi kabar? Tanya Aisyah, mencoba mempertahankan nada profesionalnya. Duduk dulu, Aisyah. Ada hal serius yang harus kami bicarakan, ujar Fatma, suaranya menusuk seperti es. Pengumuman yang mengerikan. Aisyah duduk di sofa tunggal, silang kaki, menatap kedua orang di depannya dengan rasa curiga. Sejak awal pernikahan, Fatma selalu cemburu pada kesuksesan finansial Aisyah. Rumah ini, dibeli setahun setelah pernikahan dengan 100% uang Aisyah, sering menjadi sumber perselisihan. Fatma selalu beranggapan bahwa rumah sebesar ini seharusnya atas nama Rian, atau setidaknya nama bersama. Ini soal rumah, Rian memulai. Suaranya bergetar. Ia menghindari tatapan Aisyah, sibuk membolak-balik map di tangannya. Ada apa dengan rumah ini? Aku baru saja melunasi cicilan terakhir landscape kemarin. Jawab Aisyah, sedikit tidak sabar. Kami sudah menjualnya. Potong Nyonya Fatma tanpa basa-basi, nadanya final. Kata-kata itu menghantam Aisyah seperti gelombang kejut yang merambat melalui lantai marmer. Ia terdiam sejenak, mengolah informasi yang mustahil itu. Apa maksud Mama? Menjualnya? Mama sedang bercanda, kan? Aisyah tertawa getir, mencoba menyangkal kenyataan. Rian meletakkan map itu di meja kopi kaca. Ini serius. Kami, aku dan Mama, sudah sepakat dan sudah menandatangani perjanjian penjualan dengan Tuan Baskara. Pihak pembeli sudah mentransfer uang muka. Darah Aisyah mendidih. Ia bangkit berdiri. Tangannya mengepal erat hingga kukunya memutih. Rian, apa kamu gila? Ini rumahku. Atas namaku. Kamu tidak berhak menjualnya. Kamu tahu betul harga properti di sini tidak main-main. 7 miliar. Rian. Uang hasil kerjaku. Dalih dan egoisme. Nyonya Fatma juga bangkit, menghadapi Aisyah dengan pandangan mencemooh. Jangan bicara soal uang seolah-olah kamu yang paling menderita. Kami ini keluarga. Uangmu adalah uang kami juga. Bukan begitu. Ma. Aku tidak pernah mengganggu aset Rian, dan aku tidak pernah meminta sepeser pun darinya. Aku membeli rumah ini untuk kenyamanan kita, untuk stabilitas. Dan kalian menjualnya tanpa izin? Ini pidana. Balas Aisyah, suaranya meninggi. Rian akhirnya mengangkat wajah. Matanya dipenuhi permohonan yang salah tempat. Aku terdesak. Usaha e-commerceku sedang bermasalah. Kita butuh modal segar. Ini peluang besar.
Baskara menawarkan cash keras, 7 miliar net. Kita bisa beli rumah yang lebih kecil di tempat lain, dan sisa uangnya bisa aku pakai untuk mengembangkan usahaku. Kita bisa kaya raya. Aisyah menatapnya dengan kekecewaan murni. 7 miliar? Untuk menyelamatkan kegagalan bisnismu yang kesekian kalinya? Dan kamu mengorbankan tempat tinggalku, tanpa bertanya padaku, istrimu? Dengar, ini bukan saatnya berdebat. Fatma menyela. Nadanya berubah menjadi diktator. Ia menunjuk Aisyah dengan jari telunjuknya. Pokoknya rumah ini tetap kami jual. Keputusan sudah bulat. Kami butuh uang itu untuk usaha harian. Lagi pula, kamu kan bisa menginap di apartemen kantormu sementara waktu. Ancaman dan dokumen palsu. Aisyah merasa dikhianati dan direndahkan. Ia mengambil map kulit itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat surat perjanjian penjualan yang sudah ditandatangani Rian dan sebuah surat kuasa yang mencantumkan nama Aisyah sebagai pemberi kuasa penuh kepada Rian untuk menjual. Aisyah tahu surat kuasa itu palsu. Tanda tangan di sana adalah tiruan yang buruk. Surat kuasa ini palsu. Aku tidak pernah menandatangani ini. Kalian memalsukan dokumen. Rian, ini kejahatan. Aisyah hampir berteriak. Rian dan Fatma saling pandang. Ada kilasan rasa takut di mata Rian, tapi Fatma segera menutupinya dengan kemarahan. Jangan mempermasalahkan hal kecil. Kami adalah suamimu dan ibu mertuamu. Kami tidak perlu izinmu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Fatma mendesis. Lagi pula, Baskara sudah membayar uang muka besar. Kita tidak bisa mundur. Jika kamu mencoba menghalangi, kita semua yang akan berurusan dengan masalah hukum. Fatma lalu mengeluarkan kunci dari tasnya dan meletakkannya dengan keras di meja. Besok lusa, Tuan Baskara akan datang untuk survei akhir dan memulai proses serah terima. Kami memberimu waktu 48 jam untuk mengosongkan barang-barang pribadimu. Setelah itu, kunci ini akan diberikan kepada pengacara Baskara. Aisyah hanya bisa menatap kedua orang di depannya. Matanya memancarkan kombinasi amarah dan rasa sakit yang mendalam. Mereka bukan hanya menjual rumahnya, tetapi juga merobek kepercayaan dan menghina harga dirinya. Kalian akan menyesali ini, Rian. Kalian akan menyesalinya sampai ke tulang, desis Aisyah. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Ia berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju kamarnya, meninggalkan Rian dan Nyonya Fatma yang saling memandang dengan campuran lega, karena pengumuman berhasil, dan rasa takut yang samar. Mereka tidak menyadari badai hukum dan horor yang akan mereka hadapi dalam waktu 48 jam ke depan. Kemarahan yang menjadi strategi. Aisyah tidak menangis. Setelah meninggalkan Rian dan Fatma di lantai bawah, ia mengunci diri di kamar utamanya, kamar yang selama ini menjadi satu-satunya benteng pribadinya. Kemarahan Aisyah telah melampaui batas air mata. Kini ia merasakan kekosongan yang membakar, yang segera ia salurkan menjadi energi dingin dan terukur. Ia mengambil napas dalam, memproses setiap detail pengkhianatan itu. Rian, suaminya, dan Fatma, ibu mertuanya, tidak hanya mencuri aset finansialnya, tetapi juga merampas hak asasi dan martabatnya. 7 miliar bukanlah sekadar angka. Itu adalah simbol kemandirian dan kesuksesan yang kini dinodai oleh keserakahan keluarga suaminya. Langkah pertama, validasi dokumen. Aisyah mengeluarkan sertifikat hak milik rumah, yang ia simpan di brankas tersembunyi. Jelas tertera, Aisyah Putri Dewanto, pemilik tunggal. Penjualan properti pribadi yang diperoleh sebelum atau selama pernikahan, tergantung perjanjian pranikah, yang dalam kasus ini tidak ada. Tanpa persetujuan dan tanda tangan pemilik sah adalah pembatalan mutlak, apalagi disertai pemalsuan surat kuasa. Ia mengambil foto dokumen yang diberikan Rian, surat perjanjian penjualan dan surat kuasa palsu, serta sertifikat aslinya. Ia langsung mengirimkan berkas-berkas itu kepada Pak Chandra, pengacara propertinya yang paling terpercaya, dan meminta pertemuan darurat. Aku akan datang ke kantormu sekarang juga, Pak. Ini urgent dan melibatkan pemalsuan dokumen hak milik, tulis Aisyah, ketikannya cepat dan tegas. Penyelidikan cepat dan celah hukum. Dalam waktu 1 jam,
Aisyah sudah berada di kantor hukum elit Pak Chandra di kawasan Sudirman. Aura Aisyah berubah total. Ia tidak lagi tampak seperti wanita yang baru saja dikhianati, melainkan seorang eksekutif yang siap berperang di ruang sidang. Pak Chandra meninjau dokumen tersebut dengan kening berkerut. Ini jelas pemalsuan, Bu Aisyah. Tanda tangan di surat kuasa ini sangat berbeda dari KTP dan spesimen tanda tangan Anda. Penjualan ini tidak sah secara hukum. Notaris yang memproses ini juga bisa dicabut izinnya jika terbukti bersekongkol. Aisyah bertanya, apa langkah teraman untuk menghentikan transfer sertifikat? Pak, pembeli, Tuan Baskara, sudah membayar uang muka. Kita akan segera mendaftarkan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tuntutan pembatalan transaksi dan penetapan status quo properti. Ini akan memblokir Badan Pertanahan Nasional, BPN, untuk memproses balik nama sertifikat, terlepas dari berapapun uang muka yang sudah dibayarkan Rian kepada notaris. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka mendaftarkan akta jual beli, AJB, yang sah, jelas Pak Chandra. Aisyah mengangguk, puas dengan strategi hukum yang cepat itu. Ia tahu di bawah hukum Indonesia, kepemilikan sertifikat adalah yang paling mutlak. Remehan mertua dan strategi penghinaan. Malam harinya, Rian dan Nyonya Fatma kembali ke rumah, kali ini untuk mengemas beberapa barang pribadi mereka dan barang-barang yang mereka klaim sebagai milik bersama, walaupun sebagian besar adalah hadiah dari Aisyah. Mereka terlihat lebih santai, yakin bahwa Aisyah hanyalah gertak sambal, dan tidak akan berani membawa suaminya sendiri ke pengadilan. Kamu buang-buang waktu saja, Aisyah. Suamimu ini pengusaha, butuh likuiditas cepat. Baskara itu bukan orang sembarangan. Jika kamu terus menghalangi, yang rugi bukan hanya kami, tapi juga kariermu. Ingat, reputasi keluarga penting, ujar Nyonya Fatma dengan nada meremehkan, saat melihat Aisyah sibuk menelepon notaris dan banknya. Rian mendekati Aisyah, mencoba bersikap lembut. Ayolah, sayang, jangan keras kepala. Kita bisa beli apartemen baru, yang penting bisnisku selamat. Kalau aku sukses, kamu juga akan bahagia, kan? Aisyah menatapnya dengan pandangan dingin. Aku sudah bahagia dengan uangku sendiri, Rian. Aku tidak butuh uang hasil pengkhianatanmu. Intrik, Aisyah memutuskan untuk tidak mengungkapkan bahwa gugatan sudah didaftarkan. Ia membiarkan mereka dalam keyakinan semu bahwa ia hanya mengancam. Ia ingin mereka lengah. Aku akan meninggalkan rumah ini besok. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan pertengkaran tidak bermutu dengan kalian, kata Aisyah, memberikan ilusi kekalahan. Ia sengaja membuat mereka berpikir bahwa ia mengalah. Misteri di balik 7 miliar. Sambil membereskan beberapa item esensial, Aisyah menggunakan koneksinya di industri perbankan dan properti. Ia tidak hanya ingin mengamankan rumahnya, tetapi juga mengungkap motif sebenarnya di balik penjualan tergesa-gesa ini. Dengan sedikit bantuan dari seorang rekan di divisi investigasi keuangan, Aisyah berhasil mendapatkan profil singkat Tuan Baskara, seorang pengusaha properti yang sebenarnya memiliki reputasi gelap, sering terlibat dalam proyek-proyek yang dibersihkan secara paksa. Ia juga mendapatkan informasi tentang rekening Rian dan Fatma. Penemuan mengejutkan. Rian dan Fatma memiliki hutang yang sangat besar, bukan ke bank, melainkan ke entitas pinjaman swasta dengan bunga mencekik, yang diam-diam terafiliasi dengan Tuan Baskara. Penjualan rumah 7 miliar ini bukan sekadar modal usaha. Ini adalah upaya panik untuk menutupi hutang yang sudah jatuh tempo. Mereka berbohong. Dana 7 miliar itu sebagian besar akan langsung disedot oleh Baskara sebagai pelunasan hutang, dan Rian tidak akan mendapatkan sisa yang signifikan untuk usahanya. Bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah kebohongan finansial yang berlapis. Pukulan terberat datang ketika Aisyah menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat cinta, foto pernikahan, dan perhiasan berharga yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Kotak itu sudah tidak ada di tempat persembunyiannya. Ia menduga Rian atau Fatma telah mengambilnya. Mungkin untuk dijual atau sekadar untuk menyakiti hatinya. Pada batas 48 jam yang mereka tentukan, Aisyah mengemasi satu koper. Ia meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Di matanya,
Tidak ada lagi cinta atau belas kasihan, hanya resolusi baja. Ia akan membiarkan Rian dan Fatma menikmati euforia palsu dari kemenangan mereka selama beberapa jam lagi, sebelum badai yang sesungguhnya menghantam. Silakan nikmati rumah ini untuk 48 jam ke depan, bisik Aisyah, sebelum menutup pintu mobil taksinya, meninggalkan suaminya dan mertuanya yang berdiri di teras dengan senyum puas. Di balik layar kekuatan gelap, Aisyah memilih menginap di sebuah butik apartemen milik sahabatnya, Sarah. Tempat itu jauh dari keramaian dan intrik, memberinya ruang untuk merancang serangan baliknya. Secara fisik, ia meninggalkan rumah 7 miliar itu, tetapi secara hukum dan emosional, ia masih berpegangan erat pada properti tersebut. Gugatan perdata yang diajukan Pak Chandra kini sudah terdaftar, menjebak sertifikat hak milik rumah itu dalam status in litigation. Saat Rian dan Nyonya Fatma sibuk merayakan kemenangan kecil mereka dengan mulai menyusun rencana penggunaan uang 7 miliar yang belum sepenuhnya mereka terima, Aisyah fokus pada satu nama, Tuan Baskara. Menggunakan koneksinya yang luas di dunia korporat dan intelijen bisnis, Aisyah meminta timnya menggali informasi sebanyak mungkin tentang Baskara. Aku butuh profil lengkap, jejak bisnisnya, reputasinya, dan terutama, semua pihak yang pernah berurusan finansial dengannya. Perintah Aisyah kepada asisten kepercayaannya via panggilan video, nadanya seperti seorang komandan perang. Hasil penyelidikan datang cepat. Tuan Baskara bukanlah pengusaha properti biasa. Ia adalah tokoh yang bergerak di batas legalitas. Perusahaan propertinya, Ganesha Property Group, sering diisukan terlibat dalam praktik pembersihan aset secara agresif. Ia dikenal kejam, tidak segan menggunakan tekanan fisik dan psikologis untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, terutama jika terkait dengan hutang. Profil Baskara, seorang rentenir berkedok investor properti. Pengungkapan hutang mematikan. Yang paling mengejutkan adalah temuan hubungan antara Baskara dan Rian Fatma. Aisyah berhasil mengakses laporan keuangan Rian yang, secara mengejutkan, disajikan dengan buruk di mata publik tetapi sangat detail di arsip internal lembaga pinjaman tertentu. Ternyata, kegagalan bisnis e-commerce Rian jauh lebih parah daripada yang ia akui. Untuk menutup lubang modal, Rian, didorong oleh Fatma, telah meminjam sejumlah besar uang dari PT Mitra Jaya Sejahtera, sebuah perusahaan pembiayaan yang, berdasarkan jejak dokumen, 90% sahamnya dimiliki oleh Baskara sendiri. Hutang pokoknya sendiri sudah mencapai 5 miliar rupiah, tetapi dengan bunga harian yang mencekik, yang Fatma dan Rian abaikan, total hutang mereka kini melonjak hingga hampir menyentuh 6,5 miliar rupiah, dan jatuh tempo dalam hitungan hari. Motif sesungguhnya terungkap. Penjualan rumah mewah 7 miliar itu bukan untuk modal usaha Rian, melainkan untuk melunasi hutang mematikan kepada Baskara. Rian dan Fatma berencana menggunakan sisa 500 juta rupiah yang tersisa, setelah dipotong biaya administrasi dan komisi notaris yang bersekongkol, untuk melarikan diri dari sisa masalah. Mereka berbohong tentang segalanya. Gumam Aisyah pada dirinya sendiri. Rasa sakit karena dikhianati kini berganti menjadi kemarahan karena diremehkan kecerdasannya. Keputusan strategis, memblokir dan menjerat. Aisyah menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan suaminya yang serakah, tetapi juga dengan pemain besar yang berbahaya, Tuan Baskara. Jika transaksi 7 miliar ini berhasil, Baskara akan mendapatkan pelunasan hutang 6,5 miliar, mendapatkan rumah 7 miliar, dan Rian Fatma akan kabur. Aisyah akan kehilangan segalanya. Aisyah menghubungi Pak Chandra lagi. Pak, pastikan BPN sudah menerima surat gugatan kita. Selain itu, hubungi notaris yang menangani kasus ini. Kirimkan surat peringatan keras. Katakan padanya bahwa notarisnya berpotensi kehilangan izin praktik karena melanggar UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, terkait pemalsuan surat kuasa. Langkah terpenting Aisyah adalah mengaktifkan jalur informal. Ia menghubungi Pak Herman, Kepala Divisi Kepatuhan di bank tempat Baskara biasa melakukan transaksi besar. Pak Herman, saya memiliki informasi kredibel mengenai dugaan transaksi mencurigakan terkait pencucian uang dan penjualan properti ilegal. Transaksi ini melibatkan Tuan Baskara dan dana sebesar 7 miliar. Saya akan mengirimkan semua bukti pemalsuan yang dilakukan mantan suami saya. Tolong,
Atas dasar kepatuhan, tahan sementara transfer 7 miliar itu ke rekening Rian dan Baskara sampai status kepemilikan rumah ini jelas, pinta Aisyah. Pak Herman, yang menghargai reputasi Aisyah sebagai profesional bersih, menyanggupi untuk melakukan penyelidikan internal segera terhadap sumber dana dan prosesnya, yang secara efektif akan memblokir sementara dana 7 miliar tersebut agar tidak bisa dicairkan atau dipindahkan. Membiarkan mereka lengah. Di rumah mewahnya, Rian dan Fatma sibuk menyusun daftar belanjaan dan rencana perjalanan. Mereka melihat Aisyah telah keluar, dan tidak ada pengumuman media atau polisi yang datang. Mereka merasa aman, yakin bahwa Aisyah hanyalah wanita emosional yang telah mereka kalahkan. Lihat, Rian, aku sudah bilang dia tidak akan berani. Dia terlalu pengecut untuk membawa suaminya sendiri ke penjara, kata Fatma, tertawa puas sambil menyesap teh mahalnya. Rian, meskipun masih sedikit gelisah, kini mulai percaya diri. Kita tinggal menunggu transfer 7 miliar itu beres. Hari ini tanggal 9. Besok atau lusa pasti beres. Kita akan lunas, MA, dan kita bisa membeli Toho Se di Bali. Mereka tidak tahu bahwa pada saat yang sama, tim legal Baskara sedang panik. Notaris yang mengurus transaksi itu tiba-tiba sulit dihubungi, dan transfer 7 miliar yang seharusnya sudah clear kini tertahan, dengan notifikasi status yang ambigu dari bank. Aisyah sengaja membiarkan Rian dan Fatma menikmati waktu singkat ini. Ia tahu Baskara adalah masalah, tetapi Baskara juga bisa menjadi alat untuk menghukum Rian dan Fatma. Sekarang tinggal menunggu waktu. Biarkan Baskara yang menuntut mereka. Mereka akan sadar, kehilangan uang 7 miliar jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah itu. Pikir Aisyah, sambil tersenyum dingin. Keesokan harinya, Baskara mulai merasakan ada yang tidak beres. Transfer dana macet. Dan pengacaranya memberitahu tentang gugatan mendadak dari seorang wanita bernama Aisyah. Baskara, yang membenci kerugian dan hambatan, mulai geram. Batas waktu yang kedaluarsa. Waktu 48 jam yang diberikan Rian dan Nyonya Fatma kepada Aisyah telah berakhir pada Selasa pagi. Pada saat ini, Aisyah sudah berada di apartemen Sarah, diam-diam memantau situasi. Ia sengaja mengaktifkan kamera CCTV rumahnya yang terhubung ke ponselnya, siap merekam setiap tindakan paksa yang dilakukan mantan keluarganya itu. Rian dan Nyonya Fatma tiba di rumah mewah itu tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak sendirian. Mereka membawa 2 orang pria bertubuh besar berpakaian preman, petugas keamanan sewaan, serta 2 orang kuli angkut dan sebuah truk kecil. Rian ingin memastikan proses pengosongan berjalan cepat dan tanpa perlawanan. Aisyah sudah pergi. Kita tinggal mengeluarkan sisa-sisa barang dia yang tidak penting. Kita harus pastikan rumah ini kosong sebelum Baskara datang, kata Fatma dengan nada mendesak kepada Rian. Di lubuk hatinya, ia juga merasakan gelisah yang samar karena urusan transfer dana 7 miliar itu masih belum clear. Rian membuka pintu rumah menggunakan kunci duplikat. Rumah itu terasa sunyi. Hanya ada beberapa koper Aisyah yang tertinggal di lorong bawah, tanda bahwa Aisyah benar-benar mengalah, atau begitulah yang mereka pikirkan. Kekacauan dan kehilangan emosional. Rian dan Fatma mulai menunjuk-nunjuk barang-barang yang mereka anggap milik Aisyah untuk diangkut. Fatma secara spesifik mengincar beberapa lukisan modern yang sangat disukai Aisyah, yang Fatma anggap terlalu abstrak dan mahal. Angkut lukisan-lukisan ini. Jual di pasar loak saja. Perintah Fatma ke kuli angkut. Saat para kuli angkut bekerja, Rian masuk ke kamar utama. Di sana, ia menemukan beberapa kotak berisi buku dan dokumen kerja Aisyah yang sangat penting. Bukannya menghubungi Aisyah untuk menanyakan apa yang harus dilakukan, Rian justru merobek label kotak itu dengan kasar. Ini cuma kertas-kertas kantor tidak berguna, gumam Rian. Ia mendorong kotak-kotak itu ke tumpukan barang yang akan dibuang. Tiba-tiba, mata Rian tertuju pada sebuah safe box kecil yang tersembunyi di balik lemari. Itu adalah brankas kedua Aisyah, tempat ia menyimpan barang-barang yang sangat sentimental. Rian berhasil membukanya. Di dalamnya, Rian menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat cinta, foto pernikahan lama mereka, saat Rian masih tulus, dan sepasang anting berlian peninggalan almarhumah Ibu Aisyah.
Ini adalah kotak yang dicari Aisyah di bab 2. Fatma masuk dan melihat Rian memegang kotak itu. Apa itu? Perhiasan? Bagus. Itu bisa dijual cepat kalau kita butuh uang saku di Bali. Fatma merebut kotak itu. Jangan. Ma. Itu peninggalan ibunya. Rian ragu. Tapi niat jahat ibunya lebih kuat. Peninggalan? Itu cuma alasan. Dia sudah mengkhianati kita. Ambil saja. Anggap saja kompensasi emosional. Fatma tertawa sinis dan menyimpannya di tas mewahnya. Pukulan telak. Melalui rekaman CCTV, Aisyah melihat Rian dan Fatma merebut kotak yang paling ia hargai. Melihat Rian tidak berusaha membela, bahkan membiarkan ibunya mengambil barang peninggalan mendiang ibunya, menghancurkan sisa-sisa ikatan emosional terakhir Aisyah kepada Rian. Rasa sakit karena pengkhianatan finansial kini berubah menjadi luka pribadi yang tak tersembuhkan. Konfrontasi terakhir. Tepat sebelum truk angkut meninggalkan gerbang, Aisyah tiba-tiba muncul di depan gerbang dengan mobil sewaan. Ia melangkah keluar, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya yang panas. Rian terkejut. Aisyah, kenapa kamu kembali? Kami sudah selesai mengemas barangmu. Aku kembali untuk mengambil satu hal. Suara Aisyah terdengar parau. Kotak kayu kecil itu, yang kalian ambil dari kamar. Fatma berlagak bodoh. Kotak apa? Tidak ada kotak. Kami hanya mengemas barang-barang yang harusnya dibawa. Aisyah melepaskan kacamata hitamnya. Tatapannya tajam, memindai wajah mereka yang kini memancarkan rasa bersalah yang kentara. Kotak berisi kenangan ibuku. Ma. Itu peninggalan satu-satunya. Kalian bisa mengambil rumah ini, mengambil 7 miliar, mengambil masa depanku, tapi kalian tidak berhak mengambil itu. Jangan mendramatisasi, Aisyah, seru Fatma. Itu pasti sudah tercampur dengan sampah. Aisyah melangkah maju, sangat dekat dengan Fatma. Aku merekam semuanya. Ma. Setiap detik pengosongan paksa ini, setiap barang yang kalian ambil tanpa hak. Dan aku melihat Ma mengambil kotak itu. Kembalikan sekarang, atau aku akan pastikan hari ini juga kalian berurusan dengan polisi, tidak hanya karena pemalsuan dokumen, tapi juga karena pencurian. Fatma terdiam, ketakutan melihat sorot mata Aisyah. Ia membuka tasnya dengan enggan dan melemparkan kotak kayu kecil itu ke tanah di kaki Aisyah. Aisyah mengambil kotak itu, membersihkan debunya, dan memeluknya erat. Matanya bertemu dengan mata Rian. Aku telah melakukan yang terbaik untuk pernikahan ini, Rian. Aku telah memberimu rumah, stabilitas, dan uangku. Dan ini adalah balasanmu, kata Aisyah. Suaranya kini penuh sumpah. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Aku adalah musuhmu. Kalian akan menyesali hari ketika kalian memutuskan untuk menjual rumah ini tanpa izin dariku. Sumpah di gerbang mewah. Aisyah berbalik, meninggalkan Rian dan Fatma yang kini terlihat sedikit gemetar. Ini bukan lagi ancaman verbal seorang istri yang marah, tetapi pernyataan perang dari seorang wanita yang telah kehilangan segalanya kecuali martabatnya. Saat mobilnya menjauh, Rian dan Fatma berdiri di depan rumah mewah itu. Rumah itu kini terasa kosong, dingin, seolah-olah jiwanya telah direnggut. Meskipun mereka menang, ada rasa hampa yang menusuk. Kenapa dia harus bicara seperti itu? Rian? Dia membuatku merinding, kata Fatma, mencoba menenangkan dirinya. Dia cuma emosi. Ma. Setelah sertifikat di tangan Baskara, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jawab Rian, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, di benak Rian, terngiang-ngiang ancaman Aisyah yang terdengar begitu nyata. Mereka yakin telah mengamankan rumah itu dari Aisyah, tapi mereka belum menyadari bahwa mereka baru saja memasuki jebakan yang jauh lebih dalam. Di kejauhan, Tuan Baskara mulai mengirim pesan yang tidak sabar. Rian dan Fatma berhasil mengusir Aisyah, tapi mereka kehilangan perlindungan terakhir mereka, rasa kemanusiaan dan ikatan keluarga. Mereka kini sendirian, berhadapan dengan kegelapan yang mereka panggil sendiri. Euforia palsu yang memudar. 2 hari telah berlalu sejak Aisyah pergi.
Rabu pagi menyambut Rian dan Nyonya Fatma dengan kelegaan yang dangkal. Mereka menghabiskan waktu dengan merayakan pengusiran Aisyah, meyakini bahwa mereka telah memenangkan pertempuran penting ini. Mereka bahkan telah mengundang beberapa teman dekat Nyonya Fatma untuk melihat-lihat rumah baru mereka, yang sebentar lagi akan menjadi sumber uang tunai melimpah. Mereka duduk di ruang tamu mewah itu, menikmati keindahan properti yang segera mereka jual. Mereka sibuk berdiskusi tentang rencana perjalanan ke Eropa dan investasi bodong Rian berikutnya. Aku sudah meminta notaris untuk mempercepat proses AJB. Rian, Baskara itu maunya cepat. Begitu 7 miliar masuk rekening, kita lunas, dan sisa uangnya. Wah, kita akan menikmati hidup, ujar Fatma. Matanya berbinar karena keserakahan. Rian, meskipun berusaha terlihat tenang, masih merasakan kegelisahan. Sejak kemarin, Baskara, sang pembeli, menjadi aneh. Biasanya Baskara sangat menuntut dan menelepon setiap jam. Tapi 2 hari ini Baskara mendadak diam. Aku agak khawatir. Baskara belum menelepon. Katanya dia mau datang lagi hari ini untuk survei detail interior. Kata Rian, memainkan ponselnya. Jangan berprasangka buruk. Rian. Mungkin dia sibuk. Dia kan pengusaha besar. Yang penting, uang itu masuk. Lagi pula, Aisyah sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sudah aman, balas Fatma, menepis keraguan Rian. Panggilan telepon Baskara yang dingin. Tepat pukul 11 WIB, ponsel Rian berdering. Nama, Tuan Baskara, muncul di layar. Rian buru-buru mengangkatnya. Berusaha terdengar profesional. Selamat siang, Tuan Baskara. Bagaimana kabar transfernya? Kami menunggu kabar baik hari ini. Rian berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Namun, suara Baskara di seberang sana tidak ramah, melainkan dingin dan penuh ancaman. Selamat siang, Rian. Transfer dana 7 miliar itu, saya bekukan. Rian terkesiap. Hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Beku? Kenapa? Tuan, kami sudah memenuhi janji kami. Rumah sudah kosong. Tentu saja sudah beku. Baskara mendesis. Notaris Anda menghubungi saya kemarin, mengatakan ada masalah teknis terkait kepemilikan. Saya melakukan pemeriksaan. Ternyata ada gugatan perdata yang didaftarkan ke pengadilan, menuntut pembatalan transaksi dengan alasan pemalsuan dokumen hak milik. Nama penggugatnya, Aisyah Putri Dewanto. Wajah Rian langsung pucat pasi. Fatma, yang mendengar nama Aisyah, segera merebut ponsel itu. Tunggu, Tuan Baskara. Ini salah paham. Aisyah itu hanya istri kami yang emosional. Dia tidak akan serius. Tolong jangan bekukan dananya. Kami sangat butuh uang itu. Fatma memohon histeris. Saya tidak berurusan dengan drama keluarga. Nyonya, potong Baskara dengan kejam. Saya berurusan dengan uang. Saya sudah mentransfer 7 miliar. Dan kini dana itu tertahan. Dan properti yang saya beli ternyata in litigation. Anda tahu apa artinya? Anda berdua mencoba menipu saya. Saya benci ditipu. Baskara mengakhiri panggilan itu dengan ancaman yang membuat Fatma dan Rian gemetar. Saya beri waktu sampai besok pagi untuk menyelesaikan gugatan itu. Jika tidak, saya akan datang ke rumah Anda, dan kita akan bicara tentang kerugian yang harus Anda bayar. Dan percayalah, kerugian saya jauh lebih besar dari 7 miliar. Panik, uang diblokir, sertifikat tertahan. Ponsel jatuh dari tangan Fatma. Kebahagiaan mereka lenyap, digantikan oleh rasa panik yang menjalar. Mereka menyadari bahwa ancaman Aisyah bukanlah gertak sambal. Aisyah, dia benar-benar melakukannya. Wanita iblis itu. Fatma meraung. Rian segera menelepon notaris yang bersekongkol dengan mereka. Notaris itu menjawab dengan suara ketakutan. Maaf, Tuan Rian. Gugatan itu benar-benar menghentikan proses AJB di BPN. Saya tidak bisa melanjutkan proses balik nama. Selain itu, pihak bank sudah menghubungi saya, meminta klarifikasi dokumen transaksi karena adanya laporan aktivitas mencurigakan.
Saya tidak mau mengambil risiko izin praktik saya dicabut. Inti masalah. Dana 7 miliar diblokir. Mereka tidak menerima sepeser pun dari penjualan itu. Kepemilikan tertahan. Rumah itu secara hukum masih milik Aisyah, dan Baskara tidak bisa mengklaimnya. Ancaman Baskara. Mereka kini tidak hanya berhadapan dengan Aisyah, tetapi juga dengan Baskara yang jauh lebih berbahaya. Kita harus menghubungi Aisyah. Sekarang juga. Kita harus memintanya mencabut gugatan. Rian panik. Mencari kontak Aisyah. Pengakuan yang menambah horor. Saat Rian sibuk mencoba menghubungi Aisyah, yang tentu saja memblokir nomor mereka, Fatma terduduk lemas di sofa. Air mata mulai mengalir. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan yang sesungguhnya. Rian, ada yang harus Mama akui, bisik Fatma. Suaranya nyaris tidak terdengar. Apalagi, Ma. Apa yang lebih buruk dari ini? Rian menatap ibunya dengan tatapan putus asa. Hutang kita pada Baskara totalnya bukan 6,5 miliar. Hutang pokoknya 5 miliar, tapi dengan denda dan bunga yang terus berjalan, dan beberapa penalti karena kita melanggar batas waktu pembayaran, sekarang totalnya mendekati 8 miliar rupiah. Fatma mengakui. Rian terpaku. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi total. 8 miliar. Ma, itu lebih dari harga jual rumah ini. Fatma mengangguk lemah. Mama tidak berani bilang padamu. Kita berharap 7 miliar dari penjualan rumah ini bisa menutup setidaknya sebagian besar. Dan kita bisa lari dengan sisanya. Tapi sekarang dananya beku. Kita tidak bisa membayar Baskara. Dan kita bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk pengacara. Kepanikan Rian mencapai puncaknya. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan uang 7 miliar itu, tetapi mereka sekarang berhutang 8 miliar kepada rentenir paling kejam di Jakarta, dan Baskara tahu di mana mereka tinggal. Mereka menatap rumah mewah yang kosong itu. Rumah itu tidak lagi terasa seperti kemenangan. Rumah itu adalah jerat, yang dilingkari oleh dua bahaya. Ancaman hukum dari Aisyah di satu sisi, dan ancaman fisik dari Baskara di sisi lain. Mereka sendirian, dan waktu mereka hanya tinggal hitungan jam. Malam yang penuh teror. Malam tiba di Emerald Residence, tapi ketenangan telah lama menghilang dari rumah mewah itu. Rian dan Nyonya Fatma hanya bisa duduk di kegelapan ruang tamu. Lampu utama tidak mereka nyalakan, takut jika Baskara atau anak buahnya melihat ada aktivitas di dalam. Kepanikan yang mereka rasakan di siang hari kini berubah menjadi teror yang mencekam. Rian mondar-mandir, mencoba menghubungi Aisyah melalui nomor telepon teman-teman lamanya, mengirim pesan singkat berisi permohonan, hingga janji-janji palsu untuk memperbaiki hubungan mereka. Semuanya sia-sia. Aisyah tidak membalas satupun pesannya. Ini semua gara-gara ide bodohmu, Ma. Kita seharusnya berterus terang pada Aisyah. Rian membentak ibunya. Frustrasi dan ketakutan membuatnya kehilangan rasa hormat. Jangan menyalahkan Mama. Kamu yang gagal dalam bisnismu. Kalau kamu sukses, kita tidak perlu berurusan dengan lintah darat seperti Baskara. Balas Fatma tak kalah sengit. Pertengkaran itu terhenti ketika sebuah mobil sedan hitam yang asing, dengan kaca gelap, berhenti di depan gerbang. Mobil itu diam di sana selama 15 menit penuh. Mesinnya hidup. Lampu sorotnya menembus kegelapan malam, seolah mengawasi dan menunggu. Rian dan Fatma merunduk di balik jendela. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka yakin itu adalah anak buah Baskara, yang datang untuk mengirimkan pesan. Peningkatan tekanan dari Baskara. Mobil hitam itu akhirnya pergi. Tapi teror itu baru permulaan. Tepat pukul 22 WIB, ponsel Rian berdering lagi. Nama Baskara terpampang di layar. Rian ragu sejenak, tapi ia tahu ia tidak bisa menghindar. Ya, Tuan Baskara. Suara Rian bergetar. Suara Baskara terdengar lebih dalam dan menakutkan dari sebelumnya. Tanpa emosi sama sekali. Rumah Anda. Rumah mewah di Emerald Residence. Saya tahu itu adalah aset termahal yang Anda miliki, yang Anda jual kepada saya untuk melunasi hutang Anda. Tapi Anda telah melanggar perjanjian. Kami tidak melanggar, Tuan. Ini semua salah paham dengan mantan istri saya.
Beri kami waktu 24 jam untuk bicara dengannya. Fatma menyela, merebut ponsel itu. Baskara hanya tertawa dingin. Tawa itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Waktu Anda habis, Nyonya Fatma. Anda berhutang kepada saya 8 miliar rupiah, bukan 7. Dan sekarang, dana 7 miliar yang sudah saya transfer ke notaris Anda, kini diblokir oleh bank. Artinya, saya rugi. Saya kehilangan bunga. Saya kehilangan waktu. Dan saya paling benci kerugian. Fatma mulai menangis. Kami akan bayar, Tuan. Kami akan mencari pinjaman lain. Tidak perlu, potong Baskara dengan tegas. Mulai besok pagi, saya akan datang ke rumah itu. Karena Anda tidak bisa memberikan kepastian hukum atas properti yang Anda jual, saya akan datang untuk menyita barang jaminan lain. Dan saya akan menuntut Anda membayar kerugian pembatalan kontrak. Anggap saja ini peringatan. Panggilan terputus. Fatma dan Rian saling pandang. Mata mereka dipenuhi kengerian. Pengakuan mengerikan. Siapa Baskara sebenarnya? Ketakutan itu memaksa Nyonya Fatma untuk mengakui kebenaran pahit yang ia sembunyikan selama ini. Rian, Mama tidak berterus terang tentang Baskara, bisik Fatma. Dia bukan hanya rentenir. Dia terkenal di kalangan atas karena membersihkan hutang dengan cara yang sangat kejam. Dia punya koneksi dengan preman bayaran. Beberapa orang yang tidak bisa membayar hutang kepadanya, mereka menghilang begitu saja, atau aset mereka direbut secara paksa. Rian merasakan perutnya mual. Ia pernah mendengar selentingan, tapi tidak pernah menyangka ibunya bisa berurusan dengan orang sekeji itu. Jadi, kita menjual rumah Aisyah untuk menghindari rentenir yang lebih kejam dari mafia. Rian berteriak pelan, nyaris histeris. Dan kita malah membuat Baskara marah. Kita akan kehilangan rumah itu. Dan kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Mama kira dia tidak akan tahu tentang masalah Aisyah. Mama kira kita bisa melunasi hutang dan kabur. Fatma meraung. Rian menyadari kebodohan mereka. Mereka telah mengusir Aisyah, satu-satunya orang yang memiliki aset bebas hutang dan koneksi hukum yang kuat, hanya untuk menyenangkan rentenir yang kini akan menghancurkan mereka. Aisyah adalah tameng mereka, dan mereka telah membuangnya. Rencana pelarian yang gagal. Kita harus pergi dari sini, Ma. Kita harus kabur malam ini juga. Rian menarik Fatma ke kamar. Mereka buru-buru mengemasi tas. Rian pergi ke garasi untuk menyalakan mobil mewahnya, Mercedes E-Class yang ia banggakan. Saat Rian menekan tombol start, mobil itu hanya mengeluarkan bunyi klik lemah. Ia mencoba lagi, dan lagi. Mesinnya mati. Rian membuka kap mobil. Di sana, ia menemukan beberapa kabel utama telah terpotong dengan rapi, seolah-olah dipotong oleh profesional. Sebuah kartu nama Baskara diletakkan di atas mesin, dengan pesan tulisan tangan di belakangnya. Anda tidak pergi kemana-mana. Tunggu saya besok pagi. Rian tersandar di dinding garasi. Lututnya lemas. Mereka terkunci. Baskara tidak hanya memblokir uang mereka. Baskara juga telah mengambil langkah untuk memblokir pergerakan fisik mereka. Teror Baskara jauh lebih nyata dan dekat daripada ancaman hukum Aisyah. Mereka kembali ke ruang tamu. Rumah mewah yang dingin dan kosong itu kini terasa seperti penjara berlapis marmer. Rian menatap ponselnya. Tangannya gemetar. Satu-satunya harapan mereka, satu-satunya jalan keluar dari jerat Baskara, kini tergantung pada wanita yang telah mereka hianati, wanita yang telah mereka usir 48 jam yang lalu. Aisyah! Bisik Rian. Air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya. Ia tahu, jika besok Baskara datang, mereka benar-benar tamat. Fajar kebinasaan. Pagi itu terasa dingin dan kelabu. Rian dan Nyonya Fatma tidak tidur sedikit pun. Mereka menghabiskan malam dengan bergantian mencoba menghubungi Aisyah, memohon dan bersumpah bahwa mereka menyesali perbuatan mereka, tetapi semua upaya sia-sia. Aisyah tidak menjawab, seolah-olah ia telah lenyap dari muka bumi. Pukul 8 WIB. Mereka mendengar suara menderu mendekati gerbang. Bukan suara mobil biasa. Itu adalah deru SUV hitam besar,
yang segera diikuti oleh 2 mobil pengawal lainnya. Tuan Baskara tiba. Sosok Baskara, sekitar 50 tahun, tinggi besar, mengenakan setelan jas mahal berwarna gelap, tampak sangat mengintimidasi. Ia turun dari mobil, diikuti oleh 5 orang pengawal bertubuh kekar, semua berwajah tanpa ekspresi. Baskara tidak peduli dengan gerbang mewah itu. Ia hanya menatap tajam ke arah rumah, seolah-olah rumah itu sudah menjadi miliknya. Rian dan Fatma, yang mengintip dari jendela, mundur ketakutan. Mereka terlihat lusuh, kontras dengan kemewahan yang mereka tinggali. Baskara berjalan santai menuju pintu utama, tanpa menunggu diundang. Ia mengetuk pintu dengan keras, tidak sabar. Rian, didorong oleh insting bertahan hidup, membuka pintu sedikit. Tuan Baskara, selamat pagi. Kami mohon maaf soal masalah Aisyah. Kami sedang mengurusnya. Tolong beri kami waktu. Baskara tidak memberi Rian kesempatan untuk menyelesaikan kalimat. Ia mendorong pintu hingga Rian terhuyung. Waktu saya sudah terbuang, Rian, kata Baskara. Suaranya pelan tapi menusuk, dipenuhi otoritas mutlak. Saya datang untuk mengklaim kerugian saya. Anda tidak bisa menjamin properti yang Anda jual. Itu namanya penipuan. Penyitaan aset sebagai jaminan. Baskara menyapu pandangan ke ruang tamu berlapis marmer, menikmati pemandangan aset yang seharusnya sudah menjadi miliknya. 7 miliar tertahan, hutang Anda 8 miliar, dan properti ini disengketakan. Baskara menyeringai. Saya tidak akan keluar dengan tangan kosong. Sampai masalah sertifikat ini beres, saya akan mengambil jaminan. Ia menoleh ke salah satu pengawalnya. Ambil semua yang bergerak. Mobil, perhiasan, lukisan yang bisa dijual cepat. Semuanya. Mulai dari garasi. Rian dan Fatma panik. Tunggu. Itu barang-barang pribadi kami. Kami akan menyelesaikan gugatan Aisyah. Seru Fatma. Itu urusan Anda dengan mantan istri Anda, balas Baskara dingin. Urusan saya adalah hutang. Dan hutang dibayar dengan jaminan. Pikirkan ini sebagai uang sewa properti yang sedang Anda tempati ini. Dalam beberapa menit, situasi menjadi kacau. Pengawal Baskara bergerak cepat, profesional, dan brutal. Mereka masuk ke garasi dan berhasil menghidupkan mobil Mercedes E-Class Rian yang sebelumnya mati, dan segera membawanya keluar. Mobil mewah Rian disita. Mereka mengambil semua barang elektronik mahal, TV layar datar, dan bahkan sound system. Nyonya Fatma mencoba menghalangi pengawal yang mengambil vas keramik dinasti Ming kesayangannya, tetapi ia diabaikan. Vas itu pecah di lantai, meninggalkan Fatma terpaku dalam keterkejutan. Pukulan telak, dana diblokir dan kontrak batal. Setelah anak buahnya selesai menyita, Baskara kembali fokus pada Rian dan Fatma, yang kini hanya bisa menangis ketakutan dan frustrasi. Duduk. Perintah Baskara. Rian dan Fatma segera menuruti. Baskara mengeluarkan sebuah dokumen legal. Transaksi penjualan 7 miliar ini, saya batalkan secara sepihak. Bukan hanya karena gugatan mantan istri Anda. Tetapi karena saya tahu betul, uang 7 miliar itu akan langsung saya pakai untuk melunasi hutang Anda yang 8 miliar. Jadi, secara finansial, Anda tidak akan menerima apa-apa. Rian dan Fatma terkejut, meskipun mereka sudah menduga. Pengakuan Baskara membuat penipuan mereka semakin nyata. Dan karena transaksi ini batal, dan ini bukan salah saya, Anda harus membayar biaya pembatalan kontrak. Jumlahnya 1 miliar rupiah. Baskara melanjutkan dengan suara datar. Fatma pingsan di sofa. Rian menatap Baskara dengan mata membelalak penuh horor. Kami tidak punya uang sebanyak itu, Tuan. Bisik Rian. Baskara tersenyum keji. Tentu saja. Jadi, kita kembali ke titik nol. Rumah ini masih milik istri Anda, secara hukum. Anda masih berutang kepada saya 8 miliar. Dan sekarang Anda berutang 1 miliar lagi. Total 9 miliar. Dan semua aset Anda, termasuk mobil, kini menjadi milik saya. Apa yang Tuan inginkan? Rian meratap. Terjebak di rumah sendiri. Baskara mendekat. Tatapannya membekukan.
Saya ingin dua hal. Pertama, Anda harus membuat Aisyah mencabut gugatannya hari ini juga. Kedua, Anda harus segera menjual rumah ini kepada saya, tapi kali ini dengan harga yang lebih rendah, misalnya 6 miliar, sebagai kompensasi kerugian saya. Atau, Baskara berhenti sejenak, menatap pengawalnya. Atau Anda dan ibu Anda harus mengosongkan rumah ini sekarang juga. Saya akan menempatkan orang-orang saya di sini, sebagai jaminan utang, sampai Anda melunasi 9 miliar itu. Saya tidak peduli siapa pemilik legalnya. Saya akan mengambil alih secara paksa. Rian menyadari kengerian situasinya. Mereka tidak punya uang, aset mereka disita, dan mereka diancam akan diusir dari rumah yang mereka jual dengan susah payah. Aku akan menghubungi Aisyah. Aku akan memohon padanya. Seru Rian putus asa. Bagus. Baskara menyeringai. Anda punya waktu hingga sore hari. Jika gugatan itu belum dicabut, saya akan kembali. Dan kali ini, saya tidak hanya mengambil barang, Rian. Saya akan mengambil nyawa sosial dan finansial Anda. Baskara dan pengawalnya meninggalkan rumah itu, membawa serta barang-barang sitaan Rian. Rian dan Fatma ditinggalkan di rumah yang kini terasa seperti reruntuhan. Mereka telah menukar 7 miliar yang tidak mereka dapatkan dengan hutang 9 miliar dan ancaman fisik yang mengerikan. Mereka menyadari, Tuan Baskara adalah predator sejati, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah wanita yang baru saja mereka pengkhianati habis-habisan. Perburuan belas kasihan. Setelah kepergian Baskara dan para pengawalnya yang membawa semua barang berharga mereka, Rian dan Nyonya Fatma ditinggalkan dalam kehancuran total. Mereka tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga martabat. Rumah itu kini terasa seperti monumen kegagalan dan keserakahan. Rian tahu ia tidak punya waktu lagi. Ancaman Baskara sangat nyata. Dengan tangan gemetar, ia berhasil melacak keberadaan Aisyah melalui Sarah, sahabat Aisyah. Sarah, meskipun skeptis dan protektif terhadap Aisyah, akhirnya memberikan lokasi sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan sebagai tempat pertemuan, tetapi dengan syarat keras. Aisyah hanya akan bertemu di tempat umum, dan Rian harus datang sendirian. Sore itu, Rian tiba di kafe dengan penampilan kacau. Kemejanya kusut, matanya bengkak karena kurang tidur dan ketakutan, dan ia tidak memiliki mobil. Ia datang dengan taksi online, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Aisyah sudah duduk di sudut kafe, ditemani oleh Pak Chandra, pengacara propertinya. Aisyah mengenakan pakaian kerja yang rapi dan memancarkan aura ketenangan yang dingin. Ia tidak menunjukkan ekspresi belas kasihan sedikit pun. Rendah diri dan pengakuan. Rian mendekat dengan langkah ragu. Aisyah, panggilnya. Suaranya tercekat. Aisyah hanya memberi isyarat agar Rian duduk, tanpa menoleh. Pak Chandra menatap Rian dengan tatapan menilai. Anda hanya punya 15 menit, kata Aisyah, sambil melihat jam tangannya. Rian segera memuntahkan semua keputusasaan dan ketakutannya. Tolong, aku mohon padamu. Baskara, dia datang hari ini. Dia menyita mobil. Dia mengancam kami. Dia bilang hutang kami ternyata 9 miliar. Dan dia akan datang lagi besok untuk mengusir kami secara paksa. Oh ya? Potong Aisyah dingin. Bukankah itu bagus? Kalian berhasil menjual rumahku seharga 7 miliar. Sekarang kalian bisa bayar hutang kalian dan sisanya bisa kalian pakai untuk usaha Rian. Rian menggeleng putus asa. Kami tidak menerima sepeser pun. Dana itu diblokir. Dan Baskara mengakui bahwa dia sengaja memblokirnya. Baskara bukan hanya pembeli. Dia adalah rentenir yang kami hutangi. Kami berbohong padamu. Kami tidak menjual untuk modal usaha. Kami menjual untuk melunasi hutang 8 miliar. Yang kini melonjak jadi 9 miliar karena denda pembatalan kontrak. Aku dan Mama, kami benar-benar hancur. Ini adalah pengakuan total yang dinanti-nantikan Aisyah. Ia menatap Pak Chandra, yang mengangguk. Pengakuan Rian menguatkan posisi hukum mereka. Jadi, kalian mempertaruhkan kehidupanku, properti yang aku beli, dan memalsukan tanda tanganku, hanya untuk melunasi hutang kalian dari seorang rentenir.
simpul Aisyah, nadanya datar dan tanpa emosi. Apa yang kalian harapkan dariku sekarang? Tolong, cabut gugatanmu. Jika gugatan itu dicabut, setidaknya status rumah itu menjadi clean. Baskara mungkin akan kembali membeli rumah itu. Itu satu-satunya cara kami bisa membayar hutang Baskara. Kami akan kembalikan rumah itu padamu setelah semua beres. Aku janji. Rian memohon. Suaranya hampir menangis. Syarat mutlak Aisyah. Aisyah menyesap tehnya perlahan. Ia tidak percaya janji Rian. Ia tahu, jika ia mencabut gugatan, Rian dan Fatma akan kembali ke perilaku serakah mereka begitu Baskara mengalihkan perhatiannya. Aku akan membantu kalian, kata Aisyah, membuat Rian mengangkat wajahnya penuh harap. Tetapi ada syarat mutlak. Dan ini tidak bisa ditawar. Rian mengangguk cepat. Apapun, aku akan melakukan apapun. Aisyah mencondongkan tubuhnya ke meja, menatap Rian langsung di mata. 1. Kamu harus menandatangani surat pengakuan tertulis di hadapan notaris dan Pak Chandra hari ini juga. Pengakuan bahwa penjualan rumah itu ilegal, surat kuasa itu palsu, dan kamu melakukan semua ini di bawah tekanan hutang yang besar. Dokumen ini akan menjadi jaminan bahwa kepemilikan rumah ini 100% kembali padaku. 2. Kita bercerai. Hari ini juga, kamu harus menandatangani surat cerai tanpa syarat. Aku tidak ingin ada ikatan apapun lagi denganmu atau keluargamu. 3. Nyonya Fatma harus membuat pernyataan maaf tertulis dan video, mengakui pengkhianatan dan pemalsuan dokumen yang ia lakukan, yang akan kupegang sebagai jaminan agar ia tidak mengganggu hidupku lagi. Rian tersentak. Perceraian adalah pukulan telak. Tetapi ancaman Baskara jauh lebih mengerikan daripada kehilangan pernikahan yang sudah mati. Tapi, jika kita bercerai, statusmu sebagai istriku, Baskara akan tahu. Dia akan semakin yakin untuk merebut rumah itu secara paksa. Rian mencoba bernegosiasi. Baskara sudah tahu. Potong Aisyah tajam. Justru dengan pengakuanmu dan pemisahan legal kita, aku bisa melindungi asetku dan melawan Baskara sebagai pemilik sah tunggal. Jika kita tetap menikah, hutangmu bisa jadi hutang bersama. Rian tidak punya pilihan. Ia telah menukar rumahnya, mobilnya, dan kini pernikahannya dengan janji kosong dan hutang yang membengkak. Aku setuju. Aku setuju dengan semua syaratmu. Ucap Rian dengan suara yang patah. Aksi cepat dan negosiasi blokir. Pak Chandra segera mengambil alih. Ia sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Mereka bergerak cepat ke kantor notaris di dekat sana. Rian, dalam keadaan tertekan dan ketakutan, menandatangani surat pengakuan, termasuk pengakuan pemalsuan dokumen, dan surat cerai tanpa syarat. Setelah dokumen pengakuan itu sah, Aisyah menatap Rian. Aku akan meminta Pak Chandra untuk mengirimkan surat resmi ke Baskara malam ini. Surat itu akan berisi somasi bahwa properti ini masih milikku, dan setiap penyitaan aset akan dianggap sebagai kejahatan. Aku akan melawan Baskara, tapi aku melakukannya sebagai pemilik tunggal, bukan istrimu. Aisyah kemudian menghubungi Pak Herman dari bank, meminta blokir dana 7 miliar itu tetap dipertahankan, tetapi dengan alasan yang lebih kuat, bahwa dana itu adalah hasil dari pemalsuan dokumen properti, bukan hanya transaksi mencurigakan biasa. Aku akan membantumu terlepas dari Baskara, Rian. Tapi kamu dan ibumu harus menghadapi konsekuensi finansial dari hutang kalian sendiri. Tegas Aisyah, bangkit dari kursi. Rian, kini mantan suaminya, menatap kepergian Aisyah. Ia kehilangan segalanya. Rumah, istri, mobil, dan martabat. Tetapi yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang masih memiliki kekuatan untuk melindungi mereka dari Baskara adalah wanita yang baru saja ia buang dari hidupnya. Mengambil kendali penuh. Setelah Rian menandatangani dokumen pengakuan dan surat cerai, Aisyah merasa lega dan kuat. Ia kini bergerak bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai pemilik sah yang menuntut keadilan. Ia memiliki 3 senjata utama: sertifikat hak milik, SHM, asli, pengakuan tertulis Rian, dan ancaman Baskara yang membuktikan adanya tekanan dan niat buruk dalam transaksi.
Aisyah bertemu dengan Pak Chandra untuk menyusun strategi hukum terakhir. Pak, kita punya bukti kuat. Pengakuan Rian tentang pemalsuan surat kuasa dan tekanan hutang Baskara membatalkan dasar transaksi. Bisakah kita memutarbalikkan situasi Baskara menjadi bumerang? Tanya Aisyah. Pak Chandra tersenyum. Tentu saja, Bu Aisyah. Tuan Baskara membuat kesalahan fatal dengan menyita aset Rian di rumah Anda yang sah. Tindakan Baskara itu, yang di mata hukum adalah pengambil alihan paksa atau self-help, sangat ilegal. Kita bisa menggunakan bukti itu untuk membatalkan kontrak penjualan sepenuhnya dan bahkan mengancam Baskara dengan gugatan perdata balik atas kerugian psikis dan fisik yang ditimbulkannya pada properti Anda. Menghadapi dua front, Aisyah memutuskan untuk menyerang Baskara dan menempatkan Rian Fatma pada posisi yang benar-benar menghadapi hutang mereka. Front 1. Melawan Baskara, mengamankan properti. Pembatalan transaksi total. Pak Chandra mengirimkan surat resmi kepada Baskara, didukung oleh pengakuan Rian. Surat itu menegaskan pembatalan total perjanjian penjualan 7 miliar. Baskara didesak untuk memulihkan dana yang diblokir, karena properti tersebut sah milik Aisyah, dan menuntutnya mengembalikan semua aset sitaan Rian, mobil dan perhiasan, karena penyitaan itu dilakukan di properti milik Aisyah. Ancaman pidana. Aisyah, melalui pengacaranya, memperingatkan Baskara bahwa jika ia mencoba kembali ke rumah itu untuk mengusir Rian dan Fatma, Aisyah akan melaporkannya ke kepolisian atas tindakan premanisme dan perusakan, merujuk pada vas yang pecah di bab 7 dan pemotongan kabel mobil. Strategi ini berhasil. Baskara, seorang businessman yang cerdas meskipun kejam, menyadari bahwa ia telah terseret ke dalam drama hukum yang rumit dengan wanita yang memiliki bukti dan pengacara yang cerdik. Baskara membenci perhatian dari otoritas hukum. Ia memutuskan untuk mundur dan fokus menagih hutang langsung dari Rian dan Fatma, bukan melalui properti Aisyah. Front 2. Menghukum Rian dan Fatma, konsekuensi finansial. Meskipun Aisyah bisa dengan mudah meminta pengadilan untuk menjerat Rian dengan kasus pidana pemalsuan, ia memilih jalur yang lebih menyakitkan bagi mantan suami dan mertuanya, memaksa mereka menghadapi Baskara tanpa perlindungan asetnya. Fatma, di bawah tekanan Rian, akhirnya datang ke kantor notaris dan membuat pernyataan maaf tertulis dan video sesuai syarat Aisyah. Fatma tampak hancur, tetapi rasa takutnya pada Baskara lebih besar daripada rasa bencinya pada Aisyah. Aku membiarkan gugatan perdata atas penjualan rumah itu dicabut. Tapi gugatan itu hanya soal status properti. Hutang kalian pada Baskara, yang 9 miliar itu, adalah tanggung jawab kalian. Aku sudah bercerai. Aku sudah mengamankan propertiku, kata Aisyah kepada Rian melalui telepon. Nadanya dingin dan final. Rian dan Fatma diizinkan tinggal di rumah itu sementara waktu oleh Aisyah, bukan karena belas kasihan, tetapi karena Aisyah tahu rumah itu adalah satu-satunya tempat Baskara akan mencari mereka. Aisyah mengembalikannya ke posisi semula. Sepasang suami istri yang berhutang 9 miliar dan kini harus mencari cara untuk membayar tanpa aset atau koneksi. Rumah yang kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, status hukum Aisyah kembali pulih. Sertifikat rumah 7 miliar itu 100% atas namanya. Gugatan perdata dibatalkan, karena Baskara mundur, dan ia resmi bercerai. Aisyah kembali ke rumah itu untuk pertama kalinya sebagai pemilik tunggal, tanpa bayang-bayang Rian dan Fatma yang kini telah pindah ke rumah kontrakan kecil. Rumah itu sunyi. Kemewahan marmer dan kolam renang itu terasa hampa. Saat Rian dan Fatma pergi, mereka meninggalkan surat yang penuh keputusasaan. Mereka mengakui bahwa mereka kini dikejar-kejar oleh penagih hutang Baskara, kehilangan semua tabungan dan aset mereka yang lain. Penderitaan finansial mereka jauh lebih besar daripada kehilangan rumah itu. Aisyah telah memenangkan pertempuran hukum dan membalas pengkhianatan emosionalnya dengan kecerdasan. Namun, ia merasa hampa. Kemenangan ini meninggalkan rasa pahit. Aku memenangkan rumah itu, tetapi aku kehilangan kepercayaan. Rumah ini terlalu banyak menyimpan kenangan buruk, gumam Aisyah, sambil menatap surat cerai dan sertifikat yang kini terpisah. Keputusan final Aisyah mulai terbentuk. Ia harus menutup bab ini sepenuhnya, dan itu berarti melepaskan simbol penderitaannya. Kembali ke kehampaan. 3 bulan berlalu.
Aisyah telah mengembalikan fokusnya sepenuhnya pada karir. Ia resmi menjabat sebagai CEO, memimpin perusahaannya menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Namun, rumah mewah 7 miliar itu masih menjadi beban. Secara hukum, Aisyah telah menang telak. Rian dan Nyonya Fatma resmi bercerai darinya, dan kepemilikan rumah itu aman di tangannya. Namun, setiap sudut rumah itu dipenuhi gema pengkhianatan, dari marmer Italia hingga kolam renang tanpa batas yang kini terasa dingin. Aisyah tahu ia tidak bisa tinggal di sana. Rumah itu adalah simbol dari masa lalunya yang beracun, sebuah kemewahan yang dibeli dengan kerja keras, tetapi diwarnai oleh keserakahan dan kebohongan. Ia duduk di teras rooftop untuk terakhir kalinya, memegang kotak kayu kecil berisi kenangan ibunya, satu-satunya hal yang ia selamatkan dari pengosongan paksa. Ia telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dengan harga yang mahal. Keputusan untuk melepaskan. Aisyah memanggil Pak Chandra. "Pak, saya ingin Anda menjual rumah ini." Pak Chandra sedikit terkejut. "Menjualnya, Bu? Setelah semua perjuangan Anda untuk mendapatkannya kembali?" "Justru karena perjuangan itu, Pak. Rumah ini tidak lagi melambangkan kemenangan, tetapi kepahitan. Saya ingin memulai hidup baru, di tempat yang tidak ada bayang-bayang Rian dan Fatma," jelas Aisyah. Aisyah memberi syarat khusus. Rumah itu harus dijual dengan harga pasar, yaitu di atas 7 miliar, dan harus kepada pembeli yang bersih. Proses penjualan berjalan cepat. Dalam waktu 2 minggu, rumah itu berhasil dijual kepada seorang pengusaha muda dari Surabaya dengan harga 7,5 miliar rupiah. Kini, Aisyah memegang uang tunai hasil penjualan rumah itu, ditambah dengan kompensasi asuransi untuk beberapa barang yang dirusak oleh Baskara. Ia benar-benar bebas secara finansial. Penutup kemanusiaan yang dingin. Meskipun Aisyah telah bersumpah untuk menghukum Rian dan Fatma, ia tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap fakta bahwa hutang 9 miliar kepada Baskara adalah ancaman nyata bagi nyawa mereka. Beberapa hari sebelum serah terima kunci rumah, Aisyah meminta Pak Chandra untuk melakukan satu transaksi terakhir yang sangat rumit. Aisyah tahu, Baskara pasti akan terus memburu Rian dan Fatma. Ia memutuskan untuk memberikan penutup kemanusiaan, bukan karena cinta, tetapi sebagai cara untuk menutup bab ini sepenuhnya tanpa meninggalkan sisa konflik. "Pak Chandra, saya ingin Anda menghubungi Baskara melalui jalur netral. Tawarkan pembayaran 2 miliar rupiah kepada Baskara sebagai kompensasi kerugian atas hutang Rian dan Fatma, dengan syarat Baskara menandatangani perjanjian yang menyatakan hutang Rian dan Fatma dianggap lunas dan seluruh tuntutan diakhiri," perintah Aisyah. Pak Chandra terkejut. "Tapi, Bu Aisyah, itu uang Anda. Mereka tidak pantas mendapatkannya." "Mereka memang tidak pantas, Pak. Tetapi saya tidak ingin sisa hidup saya terganggu dengan berita penagihan hutang mereka yang berdarah-darah. Saya membayar 2 miliar ini bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian pikiran saya sendiri. Saya hanya ingin membersihkan hidup saya dari mereka sepenuhnya," jawab Aisyah tegas. Setelah negosiasi sengit, Baskara menerima tawaran itu. Baginya, 2 miliar tunai dari pihak ketiga yang kuat lebih baik daripada mengejar pasangan yang bangkrut dan berpotensi menimbulkan masalah hukum lebih lanjut. Babak baru. Rian dan Nyonya Fatma menerima kabar dari notaris bahwa sebagian besar hutang mereka telah lunas oleh donatur anonim. Mereka tahu siapa donatur itu. Aisyah tidak pernah menghubungi mereka secara langsung. Ia tidak mencari ucapan terima kasih, juga tidak ingin mendengar penyesalan palsu mereka. Rian dan Fatma, meskipun terlepas dari ancaman Baskara, tetap bangkrut dan harus memulai hidup dari nol di rumah kontrakan sederhana, dihantui oleh kenangan keserakahan mereka. Mereka kehilangan semua aset dan kini hanya bisa saling menyalahkan. Aisyah membeli sebuah penthouse sederhana dengan pemandangan kota, jauh dari Emerald Residence. Pada hari terakhirnya di rumah 7 miliar itu, ia berdiri di ruang tamu yang kini kosong, tanpa marmer dan tanpa perabotan. Ia menarik napas dalam, membiarkan kenangan pahit itu memudar. Ia telah membayar 2 miliar untuk kedamaiannya, bercerai dari suami yang mengkhianatinya, dan memenangkan kembali harga dirinya. Kemenangan sejatinya bukanlah mendapatkan kembali rumah itu,
melainkan keberanian untuk melepaskannya. Aisyah melangkah keluar dari gerbang, menutupnya untuk terakhir kalinya. Di depannya terbentang masa depan yang cerah, bebas dari drama keluarga dan hutang. Ia adalah CEO yang sukses, seorang wanita lajang yang mandiri, dan ia siap menyambut babak baru hidupnya.